Saat kamu hadir ke dunia, aku melihat ada secercah cahaya di hidupku. Kamu adalah anakku yang paling kucintai. Kamu hadir dan memberikan kebahagiaan kepadaku. Aku tahu setiap anak tidak minta dilahirkan ke dunia ini, karena kitalah para orang tua yang sangat kesepian dan meminta akan hadirnya buah hati. Jadi, hidupmu kamulah yang menentukannya, nak. Tugas ibu hanya membesarkan dan mendidikmu, tapi hidupmu tetap milikmu. Aku tidak pernah berhak untuk menentukan apapun tentang masa depanmu. Kamulah yang berhak menentukan semuanya. Tapi aku akan selalu ada memelukmu, menciummu, dan selalu mencintaimu di sepanjang hayatku. Terima kasih Bunda udah menyayangi Dede. Dede juga sayang Bunda. Terima kasih Bun. I love you. Bunda Maya, kalau Bunda Maya pastinya Bunda sayang sama Dede. Dede tahu kok, kalau Bunda Maya berarti Bunda sayang Dede. Kita adalah sahabat selamanya. Sahabat selamanya. I love you. Maafin Bunda ya sayang, Bunda sering marah-marah sama Dede. Gak apa-apa kok. Dede tahu kok kalau Bunda marah-marah. Tapi Bunda itu contohnya Bunda itu sayang Dede. Dede juga maaf Bunda ya. Maaf Bun, karena Dede banyak maunya. Gak apa-apa sayang, tapi Dede harus tahu setiap Dede mau ini itu, Dede harus berjuang dan berusaha. Contohnya kalau Dede mau mainan, Dede harus nabung dulu ya sayang. Oke. Dan kalau misalnya Dede ingin ini itu, Dede harus berusaha. Misalnya Dede membantu Bunda, menolong Bunda. Karena kalau Dede udah dewasa kelak, Dede harus bekerja dan berusaha dulu, baru Dede bisa mendapatkan segala sesuatunya sayang. Oke. Dede harus menjadi kuat. Ih, pinter. Jangan terburu-buru menyalahkan kenapa anak kita menjadi seperti A, B, atau C. Jadi kita harus introspeksi diri dulu terlebih dahulu sebagai orang tua. Apa yang sudah kita berikan kepada anak kita? Apakah kasih sayang kita sudah penuh? Apakah anak sudah diajak berdiskusi semenjak dini? Apakah anak itu sudah benar-benar merasa nyaman di rumahnya sendiri gitu? Jadi dari kisah ini kisah nyata antara Rafani dan Bunda. Kalau ada apa-apa, kita hanya manusia biasa yang gak luput dari segala kesalahan. Bunda sering marah sama Rafani. Rafani juga sering merajuk sama Bunda. Akan tetapi kalau misalnya kita udah marah sama anak kita, beberapa detik kemudian kita harus sesegera mungkin memeluknya dan mengatakan bahwa dia sangat berharga di dalam hidup kita. Dan kita katakan alasan kita kenapa kita marah. Kenapa kita marah? Karena kita sayang sama dia. Anak adalah makhluk yang sangat pintar. Anak adalah makhluk yang sangat peka. Dan anak itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mendidiknya pasti akan tertanam sampai dia dewasa kelak. Jika kita memberikannya kelemah lembutan, dia juga akan bersikap seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan anak ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dulu, mungkin anak kita ada kelemahannya, tapi di sisi lain pasti setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Ada anak yang sangat pintar, ada anak yang sangat cerdas, tapi di sisi lain dia tuh ada sesuatu, misalnya agak baper anaknya. Nanti kita langsung menyalahkan, kamu dikit-dikit baper. Jangan kayak gitu ya ayah bunda. Karena anak yang baper itu sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk peduli terhadap sesama, untuk peduli terhadap lingkungannya. Jadi gimana caranya agar kita bisa menguatkan dia di dalam kehidupannya?
Nah, udah gitu setiap anak itu beda-beda ya. Ayah dan bunda beda-beda, ada yang anaknya itu terlihat malas, padahal sebenarnya bukan malas. Mungkin saja dalam hal belajar dia malas, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, mungkin anak ini malah ngerusak mainan. Kalau dalam yang kita lihat, anak ini malah ngerusak mainan. Dan sebenarnya yang terjadi adalah mainannya itu memang dia renovasi ulang. Bunda pernah lihat loh, kayak Rafani terkadang mainannya dia sobek, tapi udah gitu di kertasnya itu dia gambar lagi hal yang menurut dia itu adalah hal yang bagus gitu, dan ada ceritanya dari gambar yang dia sobek itu. Oh, ternyata anak ini sedang berkreasi, sedang berkreativitas. Jadi daya kreativitasnya itu sedang berkembang gitu ya bun ya ayah. Jadi kita tuh harus lebih banyak melihat sisi baik dari anak-anak kita sebelum kita terlalu jauh menyalahkan, apalagi dia itu masih balita, jadi masih butuh bimbingan dari kita. Dan ada juga sebuah kisah tentang seorang anak yang masih balita. Dia itu memasukkan kacang ke dalam hidungnya sampai hidungnya itu gak bisa bernafas. Dan hal ini terjadi secara berulang kali. Orang tuanya hanya membawanya ke dokter biasa. Lalu seperti biasa kacang-kacang itu diambil dari hidungnya. Tapi pada suatu ketika datang seorang psikiater bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kamu masukkan kacang ke dalam hidung kamu sampai kamu kesakitan?" Lalu dia berkata, "Aku hanya ingin melihat reaksi orang tuaku, karena pada saat inilah aku hanya bisa dipeluk oleh mereka." Ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Siang dan malam mereka selalu sibuk bekerja, sampai-sampai si anak yang balita ini gak pernah dipeluk. Jarang banget gitu mereka bisa mempunyai waktu bersamaan. Jarang sekali mereka bersenda gurau bersama. Dari kisah ini kita belajar bahwa uang bisa membeli segalanya, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Apalagi anak-anak kita masih sangat membutuhkan kita. Terkadang kita para orang tua seringkali menyalahkan apa yang telah terjadi pada anak kita tanpa kita mengetahui keadaan mental, keadaan fisik, atau apa yang telah mereka lalui di setiap harinya. Kita lupa bertanya, apakah mereka melewati hari-hari yang berat? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka sedang tidak terluka? Ayo, ayah, ibu, kita tanya anak-anak kita, baik itu yang masih balita ataupun yang sudah dewasa, karena pada dasarnya anak tetaplah seorang anak. Meskipun dia sudah berusia 30 atau 40 tahun, dia masih tetap membutuhkan kasih sayang ibu dan ayahnya. Dia masih tetap membutuhkan kata-kata atau pertanyaan, apakah mereka baik-baik saja? Apakah hari-hari yang mereka lalui ini berat atau tidak? Apakah mereka membutuhkan pelukan dari kita? Turunkan ego, peluk anak-anak kita, sayangi anak-anak kita. Kita yang meminta mereka lahir ke dunia ini. Kita yang meminta mereka untuk menemani masa tua kita. Semoga setelah video ini Bunda upload, kita semua para orang tua tidak gengsi lagi untuk berkata I love you pada anak di setiap harinya. Tidak gengsi lagi untuk memeluk anak meskipun anak kita sudah dewasa. Tidak gengsi untuk meminta maaf saat kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang baik untuk anak. Semoga dengan kata maaf, dengan pelukan yang tulus, semua luka dapat terbasuh, semua luka dapat terobati, dan semoga semua yang menonton video ini memiliki hubungan yang harmonis di dalam keluarganya, memiliki hubungan yang penuh cinta dengan anaknya, dengan ibunya, dengan orang tuanya. Pokoknya semua keluarganya sehat, bahagia, banyak rezekinya.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar berkembang ya teman-teman. Mudah-mudahan lain waktu Bunda bisa sharing lagi tentang banyak hal, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya ayah dan bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan hidup dalam penuh kebahagiaan. Sampai jumpa lagi, dadah.